Halo everyone, materi kali ini tentang gerak benda. Tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara perpindahan dan jarak tempuh. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep kelajuan dan kecepatan pada gerak lurus. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merancang percobaan aktivitas gerak. Oke, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, bagaimana caramu berangkat ke sekolah? Apakah kamu naik mobil, motor, sepeda, atau berjalan kaki? Nah, tentunya kamu tahu ketika kamu berangkat dari rumah menuju ke sekolah, berarti kamu telah bergerak, kan? Karena kamu berpindah. Nah, jadi apa itu gerak? Berarti gerak merupakan perubahan jarak dan posisi suatu benda, ya. Nah, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan. Apa sih yang dimaksud dengan titik acuan? Nah, titik acuan itu adalah titik awal objek tersebut atau titik tempat mengamat di mana benda tersebut berada. Nah, macam-macam gerak ya. Yang pertama ada gerak menurut keadaan benda. Nah, bagaimana sih gerak menurut keadaan benda? Itu ada yang disebut dengan gerak semu ya. Apa sih itu gerak semu? Gerak semu itu contohnya ketika kamu naik mobil atau naik bus atau naik motor ya. Nah, kamu merasa pepohonan di tepi jalan itu bergerak, berlari ya, padahal sebenarnya tidak ya. Tidak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak semu. Gerak semu artinya benda yang diam tapi seolah-olah kamu melihatnya bergerak. Nah, selain gerak semu ada yang disebut dengan gerak nyata. Nah, gerak nyata ini di mana contohnya kamu berjalan di supermarket, kamu melihat orang yang berjalan ke sana kemari, ya nyata yang kamu lihat. Nah, di mana gerak suatu benda yang diakibatkan karena adanya perpindahan benda terhadap titik acuan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan gerak menurut lintasan benda, yaitu yang disebut dengan gerak lurus, di mana kalau gerak lurus berarti benda itu melewati garis berupa lintasan yang lurus, ya. Nah, contohnya kamu gelindingkan bola di lantai. Nah, itu yang disebut dengan gerak lurus. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan gerak parabola. Nah, pernah lihat parabola nggak? Kalau dulu ada namanya antena parabola, ya dia seperti lengkungan. Nah, contohnya kamu menendang bola ya. Nah, ketika kamu menendang bola, lintasan bola itu yang ketika kamu tendang akan berbentuk seperti parabola, ya, seperti itu. Nah, selain gerak lurus dan gerak parabola, ada juga yang disebut dengan gerak melingkar. Kalau melingkar, kamu sudah pasti langsung membayangkan, oh berarti kalau gerak melingkar bentuknya seperti lingkaran. Iya, betul ya. Contohnya ketika bumi berotasi pada porosnya atau planet-planet mengelilingi matahari itu berbentuk lingkaran. Berarti disebut dengan gerak melingkar. Oke, tadi sudah belajar tentang macam-macam gerak. Nah, berikutnya kita masuk di perpindahan dan jarak tempuh. Kira-kira beda atau sama ya perpindahan dan jarak? Oke. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Nah, dari pernyataan ini kita sudah bisa menduga, oh ternyata beda ya. Kalau jarak itu dia menghitung panjang lintasan sepanjang apapun, sedangkan kalau perpindahan dia hanya menghitung posisi awal dan posisi akhir. Nah, untuk mengetahui apa itu posisi, perpindahan, dan jarak tempuh, kita bisa menjelaskannya menggunakan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk gerak ini dalam sistem koordinat ini disebut dengan gerak satu dimensi. Oke, kita lihat contoh selanjutnya ya. Oke, kita akan mencoba membedakan antara jarak dan perpindahan melalui gambar berikut. Di sini ada rumah dan sekolah. Nah, untuk jarak rumah ke sekolah itu adalah 150 meter. Kita bisa menggunakan delta X sama dengan XT kurang X0. Nah, ayo kamu perhatikan perbedaannya di mana. Dengan narasi berikut. Ketika kamu tiba di sekolah, jadi sudah dari rumah ya, kamu sudah ke sekolah, perutmu sakit, kemudian gurumu meminta kamu pulang. Jadi ketika kamu kembali ke posisi semula setelah bergerak, ya,
kamu tidak melakukan perpindahan. Dikatakan sini, mengapa demikian? Ya, untuk jaraknya, ingat tadi ini sudah jelaskan kalau jarak itu adalah total panjang lintasan. Berarti ketika kamu ke rumah, ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, berarti jaraknya adalah 300 meter. Karena kamu pergi 150, pulang 150 lagi. Jadi 150 tambah 150 itu sama dengan 300 meter. Dan jarak tidak memperhatikan arahnya. Jadi hanya melihat nilainya. Berikutnya, kalau perpindahan, di sini dibilang perpindahanmu nol. Kenapa? Karena perpindahan itu mengacu pada nilai awal dan nilai akhir. Nah, kamu nilai awalnya nol ya. Kamu sudah ke sekolah, kamu kembali lagi ke titik awal. Artinya kamu tidak berpindah sehingga nilaimu adalah perpindahanmu adalah 0 meter ya. Kamu sudah bisa membedakan tidak? Nah, selanjutnya tadi sudah dibahas tentang jarak dan perpindahan. Nextnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Beda atau sama? Ya, beda ya. Jadi kelajuan itu kamu hanya melihat nilai seberapa cepat benda itu menempuh jarak tertentu. Nah, kelajuan ini lebih pada besaran skalar ya. Nah, untuk membandingkan jarak tempuh waktu, kita bisa gunakan rumus V sama dengan S per T. V itu adalah kelajuan yang satuannya meter per second, S itu jarak tempuh satuannya meter, dan T adalah waktu dengan satuannya adalah detik atau second. Nah, sedangkan untuk kecepatan itu adalah besaran vektor. Besaran kecepatan ini membutuhkan arah ya. Nah, kecepatan adalah seberapa cepat perpindahan suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, untuk menghitung kecepatan suatu benda sama ya dengan kelajuan V sama dengan X per T ya. Jadi X itu perpindahan, V itu kecepatan, T itu jumlah waktu. Bedanya di mana? Kalau kelajuan dia menghitung jarak, kalau kecepatan dia menghitung perpindahan. Nah, ini penjelasan yang lebih rinci. Haha, jika kamu mengidentifikasi besaran gerak dalam variabel waktu, yaitu detik atau jam, maka kamu dapat menentukan kondisi benda tersebut nantinya, ya. Nah, kalau di kecepatan itu namanya delta X ya. Jadi ada perpindahan akhir dan perpindahan awal, dan ada delta T yaitu adalah perubahan waktunya. Nah, ini ada contoh soalnya. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Ini akan membuktikan bahwa kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Oke, seperti narasi yang di slide selanjutnya, bahwa di situ dikatakan bahwa kamu berjalan ke selatan sejauh 4 meter. Kemudian kamu ke timur sejauh 3 meter. Nah, ditanya berapakah kelajuan dan kecepatannya. Nah, ini kita hitung dulu. Kalau kelajuan berarti berkaitan dengan jarak dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Nah, untuk kelajuan kamu bisa lihat di gambar ya. Jarak yang ditempuh berarti 4 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7 dibagi dengan waktunya yaitu 5. Jadi kelajuannya adalah 1,4 meter per second. Sedangkan untuk kecepatan itu kalian bisa lihat bahwa dia ke arah selatan 4 meter dan arah timur 3 meter itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti kita cari resultan dari titik A ke titik B dengan Pitagoras, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat per 5, hasilnya adalah 5 per 5 sama dengan 1 meter per second dengan arah kecepatan ke tenggara. Nah, kamu pernah lihat mobil berkecepatan tinggi? Pernah lihat di YouTube atau video-video lainnya di medsos? Nah, kalian tahu nggak kalau mobil tercepat di dunia mampu mencapai kecepatan lebih dari 450 km per jam? Makanya harganya sangat miliaran rupiah. Kamu bayangkan tidak kalau kalian pergi naik mobil atau naik motor ya, kelajuan di speedometer itu menunjukkan nilainya sekitar 60 km per jam atau 80 km per jam itu sudah cepat ya, atau 20 km per jam. Ini bayangkan saja 450 km per jam ya, itu sangat cepat. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa tentang gerak lurus. Itu gerak lurus berdasarkan sifat kecepatannya. Jadi untuk gerak lurus itu juga dibedakan dua ya. Ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan berarti gerak suatu benda pada lintasan lurus kecepatannya konstan. Kalau berubah beraturan berarti
kecepatannya berubah-ubah. Atau artinya ketika kecepatan berubah berarti benda mengalami percepatan, ya. Oke, contoh untuk GLB atau gerak lurus beraturan, seseorang mengendarai sepeda, dia punya kecepatan yang tetap. Sedangkan kalau GLBB, ketika dia mengendarai sepeda dan tiba-tiba dia ngerem. Nah, ketika dia ngerem, kecepatannya kan berubah. Nah, itu disebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, untuk GLBB dibedakan juga menjadi dua, yaitu disebut dengan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, contohnya kendaraan yang bergerak setelah lampu hijau menyala. Ya, itu dipercepat ya, mulai ngegas. Sedangkan kalau GLBB diperlambat ketika melakukan pengereman terhadap kendaraan. Dan mobil itu lama-lama berhenti, berarti itu GLBB diperlambat. Nah, bukan cuma gerak lurus, tapi gerak melingkar juga. Gerak melingkar ada yang disebut dengan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Perbedaannya di mana? Sama perbedaannya yaitu kecepatannya. Sedangkan kalau GMB itu kecepatan sudut tetap, tapi percepatannya 0. Sedangkan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, itu kecepatan sudutnya yang berubah secara teratur, ya. Nah, tadi sudah disinggung tentang percepatan. Ketika benda mengalami kecepatan yang berubah, berarti benda sudah mengalami namanya percepatan. Nah, teman-teman, perubahan dapat berupa perubahan nilai, perubahan arah atau perubahan nilai dan arah. Nah, itu dalam percepatan, ya. Untuk percepatan kita bisa mendefinisikan sebagai perubahan kecepatan gerak benda pada satuan waktu. Nah, untuk rumusnya yaitu A sama dengan VT per V0 per T kurang T0 atau delta V per delta T. Ini keterangannya ya, bisa kalian baca. Oke, waktunya kita exercise dengan pertanyaan yang pertama. Mobil A berasal dari kota X dan mobil B berasal dari kota Y. Keduanya bergerak lurus beraturan dengan kecepatan masing-masing seperti pada gambar berikut. Nah, jika kedua mobil bertemu setelah 20 menit, maka jarak kota X dan kota Y adalah titik, titik, titik. Oke, lihat di sini ya, kecepatan mobil A itu 10 meter per second. Kecepatan mobil B yaitu 15 meter per second. Ayo kita kerjakan. Nah, untuk rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan X per T. Berarti yang belum ada yaitu X. Ya, kita hitung dulu X ya. Nah, untuk X-nya itu kita menghitung jarak dari masing-masing mobil A dan mobil B. Nah, kalau V sama dengan X per T berarti kalau mencari X sama dengan V dikali dengan T. Untuk mobil A yaitu XA sama dengan VA dikali dengan T. V itu adalah 10 meter per second, T itu adalah waktu. Waktu yang ditempuh tadi yaitu dikatakan di soal 20 menit. Nah, 20 menit ini kita salin atau konversi ke second, yaitu 1200. Sehingga 10 kali 1200 dia dapatnya 12.000 meter atau kalau ke kilometer menjadi 12 kilometer. Nah, begitu juga untuk mobil B. Kita hitung jarak B. Jarak B sama dengan kecepatan B dikali dengan T atau VB kali T. Yaitu sama dengan 15 kali 1200. Hasilnya adalah 18.000 meter atau sama dengan 18 kilometer. Sehingga kita bisa menghitung jarak dari kota A dan kota Y yaitu menjumlahkannya pada jarak XA dan XB yaitu 30 kilometer. Oke, selanjutnya exercise 2. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dipercepat secara tetap hingga kecepatannya menjadi 20 meter per second kuadrat. Maaf ya, duanya itu enggak ke atas. Dalam waktu 10 second. Hitunglah percepatan mobil selama waktu tersebut. Nah, langkah pertama kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah V0 ya. Kenapa V0? Karena dibilang V0 adalah diam, mobil mula-mula diam. Berarti V0 sama dengan 0 meter per second. Kemudian bergerak dipercepat ya. Kecepatannya menjadi berarti VT ya. VT menjadi 20 meter per second. Waktunya berarti T sama dengan 10 second atau 10 detik. Oke, kita cari percepatan dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V-nya yaitu kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, yaitu 20 kurang 0 per waktu yang ditempuh, yaitu totalnya sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan jawabannya untuk percepatan mobil yaitu 2 meter per second kuadrat.
Oke everyone, sekian untuk pembahasan tentang gerak ya. Kita akan lanjut ke video lainnya. See you. Bye.